Kalian klik more apps, kalian cari Google Colapse. Google Colapse. Google Colapse. Namanya Google Kolaborator. Lupa lagi namanya ya. Coba Colapse saja. Kolaborator. Coba ya, namanya kakak ketiknya lupa. Namanya Google Colab. Harusnya ini, oh dia. Oh, L-nya 1, sorry. Ini kalian bisa klik di sini. Ini kakak jarang pakai ini. Karena kakak lebih suka kerjanya, kakak sering pakai Collabs, malah lebih sering pakai Collabs. Karena kakak punya tablet. Jadi biar kerjanya bisa dimanapun, pakai Google Collabs. Ini recommended. Kalau kalian suka dengan pekerjaan seperti freelance atau pekerja lepas, itu kakak walaupun kakak sekarang itu sebagai perusahaan swasta, kakak juga bekerja di freelance juga. Freelance-nya enak pakai tablet, jadi lebih enak. Kalian bisa klik Google Collabs yang ada gambar CO-nya. Sama-sama gratis, ini sudah install, karena sudah diinstal, jadi tidak perlu. Jadi kita bisa langsung buka Google More, lalu Google Collabs. Kolaborator, kolaboratory. Gak pleset ngomongnya ya. Ini kalian bisa buka juga. Ini kalian tidak perlu menginstalnya di laptop kalian. Kalian hanya menginstalnya di Google Drive kalian. Dan ini adalah bisa menggunakan Python sesuka hati kalian. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Tadi kita coba lihat yang punya kita tadi. Ini fungsinya sama. Ini tadi ya. Tinggal running saja. Runningnya di sini lebih enak. Kalau tidak bisa, berarti ini harus diinstal dulu. Google Colabs juga menginstal di sini juga bisa. Dia from randomnya, from random import radinnya ya. Ini juga harus diinstal. Google Colabs kelemahannya di situ kalian harus install extension lainnya juga. Nah ini bisa nih, bisa berjalan. Misalnya kita klikkan satu, ketik satu, ketik satu. Di sini akan temukan kecepatan Anda mengetik Anda. Kalau kita mengetik satu, return-nya akan mengembalikan ketikan teks ini. Nah, harusnya ketikan teks ini ya. Ketikan teks ini. Selain satu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini Google Colabs kalian juga bisa menggunakannya teman-teman. Oke, seperti itu. Ada tiga. Pertama Google Colabs kalian gunakan. Lalu kalian bisa menggunakan Anaconda. Yang ketiga itu Visual Studio Code. Nanti kalau tidak salah di modul kalian, kita lihat modulnya. Pemrograman, publishing, software, desktop application. Di sini kalau tidak salah kalian menggunakan, oh ini belum tidak membuat game ya. Oke, kalau ada yang membuat game mungkin itu dipakai juga. Oke, seperti itu. Kalian bisa menggunakan blok Olimpiade. Sekarang bisa kalian lanjutkan. Ini bisa next. Bisa di next saja. Teks dihasilkan. Oke, bisa next saja. Oke, semuanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, tampilan kalian sudah seperti ini belum? Satya, Gali, Firzan, Ruben Malik, Gilbert. Kalau sudah, tolong angkat jempolnya. Cheryl, dan Ahmad Arkan. Kita akan menyelesaikan materi selanjutnya. Bila sudah, kita lanjut ke sini. Ini di blok Olimpiade yang nomor 2 ya teman-teman. Blok Olimpiade yang nomor 2. Tampilannya masih Jupyter Notebook. Oh, masih Jupyter Notebook. Sorry, sorry, sorry. Oh, masih Jupyter Notebook ya. Sekarang kita di website kalian lagi. Oh, berarti kalian belum kakak kenalin ini ya. Ini Jupyter Colab ya. Not ini kalian nyarinya di sini. Collaboratory.
Kalian bisa lihat, ini namanya Google Collaboratory. Kakak lupa berarti? Kakak lupa mindahinnya ya. Ini kalian copy, lalu kalian ke Google Drive, klik New, More, lalu Connect plus app. Kalau tidak salah, lalu ditambahkan lagi di sini. Kalian cari aja Google Collaboratory. Gambarnya seperti ini. Ini kalian tidak perlu menginstal aplikasi karena dia sudah ada di Google. Google sudah menyediakan sendiri ya, karena memang Google juga dibuat dari Python. Kalian bisa installnya di sini. Kalian bisa pakai Python sesuka hati kalian di Google ini. Semuanya gratis. Python semuanya gratis. Anaconda, Visual Studio Code semuanya gratis. Kita lihat di sini. Ini kalian bisa ketikkan tadi. Aman execute tadi. Tinggal di running. Nanti kalian keluar. Apa yang kalian butuhkan. Satu. Lalu keluar. Ini sama ya. Ini pakai Google Colabs ini bisa juga. Nanti kalau nggak salah rilis juga di Google ini. Dia chat sama seperti chat GPT juga. Nanti dia punya AI sendiri, si Google. Google mau menyaingi si ChatGPT ya. Oke, sekarang teman-teman, sekarang buka kembali blog Olimpiade. Gali, Ruben, Firzan, Sherir, Muhammad Arkan, bisa kalian buka blog Olimpiade. Setelah kalian berhasil, di sini, ini bukan error ya, teks dihasilkan ya. Ini teks dihasilkan ya, salah ini. Ini bukan error, tapi teks dihasilkan ya. Teks dihasilkan. Kalian bisa klik teks dihasilkan. Lalu kalian lanjut ke program selanjutnya. Lihat di sini, nomor 2. Oh, dari tadi ya, berarti ya. Oke, sudah tampil seperti ini, teman-teman. Satya, Gali, Firzan, Ruben, Malik, Gilbert, Cheryl. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih ya sudah diingatkan. Oke, Gilbert. Oke, semuanya sudah tampil. Sekarang kita jalankan programnya. X1, 2 kita lihat, ini apakah ada kesalahan? Input, integer. Oke, kita lihat inputnya diinginnya seperti apa. Inputnya 0, X1-nya adalah 0, 0. Lalu Y1-nya adalah 0 lagi, 0. Lalu X2-nya adalah 1, 1. Lalu Y2-nya adalah 1, 1. Error. Kenapa error ini? Ini kalian akan menghasilkan program yang error. Sekarang kita lihat satu persatu. Di geolokasi, untuk kapal 2 angka, tunjukkan X derajat. Oh, ini mencari derajat dan lintang X derajat, lintang, dan Y bujurnya ya. Angka ini menunjukkan koordinat suatu titik di peta. Program telah dicatat input 4, X1, Y1, X2, Y2. Dalam fungsi, lengkapilah kode tulis fungsi yang akan menghitung jarak lokasinya, menampilkan jawaban di layar. Kalau kalian suka matematika, ada yang tahu mencari suatu lokasi? Mencari suatu lokasi. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini adalah fungsi koordinat ya. Mencari dari sini, ini di sini. Ini misalnya adalah, ada yang udah SMA? Teman-teman, Galih, Firzan, Ruben, Gilbert, Cheryl, Muhammad Arkan. Rata-rata kelas berapa di sini, teman? Ada yang sudah kelas 11? Satya? Satya kelas berapa? Kelas 10, Kak. Kelas 10. Firzan kelas berapa? Kelas 9, Kak. Oh, masih SMP. Iya. Gilbert kelas berapa? Kelas 12, Kak. Wow, sebentar lagi masuk ini. Gilbert mau ngambil jurusan IT juga. Mau ngambil jurusan apa Gilbert di kampusnya, di sekolahnya? Pasti belum tahu, Kak. Oke, tapi mau kampusnya mau kampus mana, Gilbert? Udah tahu? IPB Apa? kayaknya, Kak.
Apa? ITB kayaknya. Oh, ITB. ITB. Oke. Mau masuk ITB bagus. Ini nomor satu. Gilbert, ITB, TI itu nomor satu. Ya harus SNBT-nya itu harus 700 plus plus. Harus bersiap-siap kalau ikut TO. TO usahakan segini. Kakak soalnya kerja di kakak dari UGM, jadi kakak sedikitnya tahu tentang SNBT 700. Karena TI di ITB itu ini ya nomor satu ya teman-teman. Jadi memang harus kalau TO-nya harus di atas 700 ya Gilbert ya, harus lebih belajar lagi. Terus Muhammad Arkan kelas berapa? Saya masih kelas 10 SMA. Oke, kelas 10. Oke, kelas 10 kakak kurang tahu apa udah belajar sistem koordinat atau belum? Kalau kakak rasa kelas 10 itu Merdeka ya, kelas kurikulum Merdeka itu kayaknya belum sistem koordinat. Yang kelas 11 itu mungkin sudah belajar ke sistem koordinat. Seril kelas berapa ya Seril ya? Seril? Oke, Seril mungkin lagi keluar. Ini sistem koordinat seperti ini. Yang ini dipelajari teman-teman bisa mempelajarinya ini sebenarnya waktu SMP. Mencari jarak dari sini ke sini. SMP kelas 9 kalau nggak salah. Ini misalnya koordinatnya adalah 2,1, X-nya 2, Y-nya 1, ini 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Mencari jarak seperti ini sebenarnya hanya menggunakan Pitagoras. Tapi buat apa X2 dan X1? Seperti ini menggunakan X2, X1. Teman-teman cukup seperti ini. Kalau seandainya X-nya di sini adalah 2, ini 1 ya. Kita belajar matematika sedikit ya. 2, 1, berarti jarak dari sini ke sini adalah 2 dikurang 1. Sama dengan 1. Berarti jaraknya 1. Sedangkan yang Y, Y-nya dari sini ke sini. Kalau di sini adalah, oh ini 1, 1 ya. Oh sorry, ini jangan 1, 1, ini 2, 2 aja deh. Kalau di sini 2, di sini 1, berarti di sini adalah sama, 2 dikurang 1 juga. Sama dengan 1. Kalau ingin mencari jarak dari sini ke sini, teman-teman menggunakan Pitagoras. Karena dia bentuknya segitiga siku-siku ya. Kalau kalian masih ingat belajar yang lagi SMP, teman-teman SMP kelas 10, sistem koordinat, mencari jarak titik 1 dan titik 2 itu menggunakan Pitagoras. Berarti kita sudah hasil pengurangannya 1, 1. 1 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena yang dicari adalah garis miringnya. Sehingga hasilnya adalah akar 2. Nanti hasilnya akar 2, nanti kalian bisa cari. Hasilnya akar 2. Nah, di sini di dunia perkapalan juga seperti itu. Di dunia perkapalan itu menggunakan arah koordinat yaitu X1, X2 dan Y1, X2. Kalian biar tahu di mana posisi kalian. Kalau kalian bekerja di bidang SARS yang pernah menjadi pencinta alam, nama mungkin di sini juga akan dipelajari juga. Mencari dua jarak ini. Seperti ini, itu menggunakan Pitagoras. Bayangkan titik-titik kalian adalah siku-siku. Yang kelas 12 pasti udah bosan ini karena belajar dimensi 3 ya. Siku-siku terus ya. Mungkin akan membosankan kalau yang kelas 12 karena dia masih belajar ini ya. Untuk geolokasinya seperti ini. Ini kita mencari persamaannya seperti ini. Teman-teman, di dalam dunia perkapalan menggunakan Pitagoras. Di sini sistem ini kita menggunakan Pitagoras juga. Kalau kalian lihat, ini kan 0 sama 0, 1 sama 1. Berarti di sini 0,0, 1,1. Ini kalau kita lihat, ini kan 1 dikurang 0 kuadrat ditambah 1 dikurang 0 kuadrat. Ini jadi akar 2. Ini dia pakai Pitagoras ya. Akar 2 itu 1,4 teman-teman. Bisa lihat nanti. Ini adalah Pitagoras sebenarnya. Dari Pitagoras ini. Akar 2 itu Pitagoras. Kalian mau kalau bosan belajar matematika, maaf. Ini agak akan jelaskan kenapa hasilnya 1,4 ya. Ini dari Pitagorasnya juga teman-teman. Sedikit kuliah matematika ya. Oke, seperti itu teman-teman. Teman-teman yang kayaknya kalau tidak salah kelas 9 itu masih belajar ini. Masih belajar kalau tidak salah ya. Kalau salah, kalau kelas 11 itu masih dia itu persamaan fungsi kuadrat, persamaan linear. Kayaknya persamaan linear tidak menentukan jarak deh dia. Persamaan linear tidak menentukan jarak. Nah,
Agar kita mendapatkan persamaan ini, teman-teman membutuhkan satu persamaan, teman-teman boleh ikutkan dari sini. Aku kasih jarak dulu. Mulai dengan menggunakan def. Menggunakan fungsi def, ini anggap saja def-nya adalah, gampang aja ya. Apa ya, def-nya adalah, bisa kalian tulis Agung aja. Yang gampang-gampang aja ya. Def Agung, tentukan variabelnya. Variabelnya di sini ada X1, karena di sini X1, koma Y1, Y1, koma X2, koma Y2. Y2. Di sini titik 2. Enter. Seperti ini. Nah, lalu kita tadi kan rumusnya seperti ini ya. Ini adalah X1, ini adalah Y1. X1 dikurang Y1, X2, X1 dikurang X2, lalu kalian kuadratkan, ditambahkan dengan Y2 dikurang Y1, lalu kalian kuadratkan, lalu kalian akarkan. Seperti ini ya sebenarnya ya, rumusnya seperti ini. Karena ini adalah rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras intinya. Maka kita akan buat persamaannya menjadi seperti ini. Kita buat rumus persamaannya. Kalau kalian menemukan ini adalah variabelnya, parameternya. Maka akan di-print, tutup kurung. Round itu adalah fungsi akar. Round itu adalah fungsi akar di dalam Python. Tutup kurung lagi. Di sini tutup kurung lagi. Tutup kurungnya berapa ya? Tutup kurungnya 1 aja deh. Nanti kita tutup kurung lagi ya kalau kurang ya. Kita mulai tutup kurungnya di sini. Oh, tutup kurung lagi. X2 dikurangkan dengan X1. Ini udah tutup kurung ya. Jangan lupa X1, sorry. X1. Seperti ini. Jangan lupa dipangkatkan. Kalau pangkat itu tanda bintangnya ada 2. Kalau bintangnya 1, itu adalah perkalian. Bintang 2. Si 2. Artinya dipangkatkan 2 ya. Jadi X1 dikurang X2 ya. Ini rumusnya ya teman-teman. Pitagoras. Kalian belajar matematika sedikit mungkin tidak, agak sedikit menyebalkan ya. Lalu kita tambahkan. Tutup kurung lagi. Ini kita tutup kurung lagi. Y2 dikurangin dengan Y1. Lalu ini kita pangkatkan. Seperti ini ya, teman-teman, kita pangkatkan. Lalu ini kita akarkan, semuanya kita akarkan. Pitagoras itu diakar ya. Ini kita tutup kurung dulu. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau misalnya di sini 4, akar 4, kalau ini kita belajar logaritma sedikit ya, logaritma dari eksponen. Akar 4 itu pangkat berapa ya? Ada yang tahu nggak pangkat berapa? Akar 4 itu pangkat berapa? Galih, tahu nggak? Wirzan, Gilbert, Ruben, Cheryl, Muhammad Arkan, tadi yang Satya? Oh ya, Gilbert yang kelas 12 nih. Gilbert mau masuk lumayan bagus kampusnya. Tahu nggak pangkat berapa akar 4 ini? Oh, udah ada yang jawab nih. Akar 4 itu adalah bukan pangkat 2, tapi pangkat setengah. Ini 4, ini pangkat 1 ya. 4 pangkat 1 ya. Ini sebenarnya adalah 4 pangkat 1/2. Akar 4 itu adalah 4 pangkat 1/2. Rumusnya adalah seperti ini. Kalau rumus sifat eksponen, akar M, ini akar N. Berarti A itu adalah N per M. Ini sifat eksponen. Ini adalah sifat eksponen. Sehingga, karena di sini kita susah mencari akarnya, round ini adalah bilangan pembulatan 2, kalau nggak salah pembulatan, kita bikin bulatnya 2. Sehingga kita mencari akar, sorry tadi kakak keceplosan bilang akar ya roundnya. Sehingga di sini, ini bisa kita akarkan lagi, kita pangkatkan lagi, pangkatkan dengan 0,5. Pangkatkan 0,5. Pangkat setengah itu kan 0,5 ya, setengah itu ya teman-teman.
Pangkatkan 0,5. Lalu di sini kakak buat lagi pembulatannya. Round itu adalah pembulatannya. Di sini tutup kurung dulu. Sudah belum ya kurungnya? Ini tutup kurung dulu. Ini ditutup kurung dulu sampai sini. Ini teman-teman koma. Round itu adalah pembulatannya. Kalian ingin pembulatan berapa di sini? Kakak ingin kalau di soal kalian pembulatannya itu cuma 2 angka di belakang koma. Berarti di sini dibuat 2 saja. Nah, ini round ini adalah fungsi pembulatan. 2 angka di belakang koma. Lalu kalian tutup kurung lagi. Kakak lihat takutnya ada kurungnya kebanyakan. Kurung 1 untuk menentukan kurung 1 sampai 0,5. Oh ya, benar ya. Ini di sini lagi. Kalian tutup kurung lagi. Tutup kurungnya lumayan banyak. Di sini tutup kurungnya ada berapa ini? Ini tutup kurungnya di sini. Oke. Lalu di sini tutup. Oh, bukan. Sorry. Nggak perlu ini. Oke, ini kakak ulang lagi ya. Satu. Tutup kurung ini untuk 0,5. Ini 0,2. Oke, ini nggak perlu nih. Ini nggak perlu. Ini kebanyakan kurungnya. Berarti kita hapus 1. Kakak hapus dulu ya, biar nggak keliru ya. Ini kakak kosongin dulu. Kosongin dulu ya. Pertama, kalian tutup kurung X2 dengan X1 itu dipangkatkan 2. Lalu Y2, Y1 dipangkatkan 2. Lalu diakarkan dengan 0,5. Ini kita tutup kurung nih. Ini kita close ya. Ini kita close dulu. Shift. Tutup kurung. Kita close dulu. Terus, ini kan adalah fungsi yang akan diprintkan. Kalau fungsi around, ada 0,2-nya. Berarti ini kita blok lagi. Ini koma lagi. Seperti ini. Setelah itu, ini kita blok lagi. Blok lagi. Sampai ini ya. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Oke. 4. Oke. 4. Ini. Tip. Oke. Gini ya teman-teman. Agak banyak dalam kurungnya. Semoga ini tidak. Enaknya pakai ini ya. Seperti pakai ini ya. Pakai variabel ya enaknya ya. Biar tidak terlalu kerok. Tapi kita coba dulu dengan jalan seperti ini. Iya enaknya pakai variabel ya. Coba kakak tambahkan variabel. Mungkin nanti ya kakak tambahkan variabelnya. Oke, coba kita jalankan. Print. Anggap saja. Ini tidak perlu kalian ikutin. Ini tidak perlu ikutin. Tidak perlu sama. Kita ambil coba saja ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Geostatiknya ada yang salah. Coba kita lihat. Apa yang salah di sini? Name. Oke, geologinya ini tidak ada nih. Yang benar Agung ya. Oh sorry, ini harus diganti dulu, bukan Agung. Ini harus sama ya. Kakak lupa variabelnya ya. Ini harus sama nih, ini salah nih. Ini ganti aja, jangan Agung deh. Harus ikutin di sini nih, karena udah sama. Kontrol, copy, Ctrl paste. Seperti ini ya. Sekarang kita jalankan. 2, 3, 4, 5. Enter. Dia akan 2,83. Ini 2 dikurangin 4 itu 4 dikurangin 2 itu 2. 5 dikurangin 2 itu adalah 2 juga ya. 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 diakarkan. Hasilnya adalah 2 akar 2. 2 akar 2 ya.
2 akar 2, 4, 8 ya, 8. Seperti ini, 2 akar 2. 2 akar 2 adalah 2,83 kalau kalian dalam bentuk matematika. Agak membosankan kalau kalian belajar matematika, tinggal kalian checklist, lalu 2, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 0. Dan dia akan langsung berjalan dengan baik. Ini tidak perlu kalian ikutin di sini juga nggak masalah ya. Nggak perlu kalian ikutin juga nggak masalah. Dia akan next level. Teman-teman yang belum boleh kasih tahu kakak biar kakak bantu. Tolong kalau misalnya kalian tidak berhasil, tolong kirimkan kodenya di chat Zoom biar kakak cek di mana letak kesalahannya. Kali sudah berhasil belum? Firjan, Gilbert, Ruben, Cheryl, Gilly sudah berhasil, Arkan, Muhammad Arkan, Malik, Ruben Malik. Yang tidak berhasil boleh dikirimkan ke chat Zoom biar kita cek sama-sama di mana Ruben Malik sudah berhasil. Oke, sorry, kuliah matematika lagi. Bagaimana yang lain? Catatan penting buat teman-teman. Ini harus sama dengan output yang ada di sini, namanya. Kalau di sini pengen Agung, kalian pengen ganti Agung, ini juga harus diganti Agung. Harus sama. Gilbert, Galih, Satya, Mbak, tolong kasih responnya biar kakak tahu boleh lanjut atau tidak. Satya sudah. Muhammad, Arka, Cheryl sudah. Ruben. Oke, teman-teman, kakak lanjutkan ya. Sorry dengan kuliah matematika ya. Tanpa menggunakan rekursi. Coba kita jalankan. Ini masukkan angka pertama 3. Lalu masukkan angka kedua adalah 4. 30, teman-teman. Kita lihat tugas tambahannya. Apa yang terjadi di sini? Ini faktorial. Faktorial sama dengan 1. Faktorial dia sama dengan 1. Oh, ini rekursinya panjang juga ya. Factory sama dengan, oh ini kali I, sorry. Faktorial dikalikan I. Return faktorial. Return faktorial. Oke. Misalnya 3I. Oke. Teman-teman yang sudah belajar peluang, materi peluang. Ada yang sudah belajar materi peluang? Ini adalah faktorial. 3 tanda seru. Ada yang sudah 3 tanda seru itu adalah 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 adalah 6. Ini mungkin si Gabriel ya sudah belajar peluang ya. Mungkin Gabriel sudah merasakan peluang itu sangat menyebalkan, materi peluang. Maka jangan berjudi karena menyebalkan. 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Ini namanya faktorial. Mungkin teman-teman yang sudah kelas 12 sudah mempelajari ini. Yang SMP itu juga mempelajari tapi nggak sebanyak, oh kelas 10 juga, kelas 10 juga mempelajari ini, peluang juga. Kalau nggak salah di semester 2 nanti. Tapi nggak sebanyak kelas 12, 12 paling banyak. Sekarang peluang itu karena materi yang paling sulit di kelas 12, maka peluang itu nanti dibagi-bagi. Ada yang kelas 10 sama kelas 11. Karena kalau dijadikan satu dengan kelas 12 itu bakalan ribet banget. Materi paling banyak dan paling sulit penuh penalarannya. Nah, di sini menggunakan faktorial. Ini kita gunakan faktorial bagaimana caranya? Nanti kelas 10 mungkin teman-teman di kelas 10 akan bertemu dengan ini juga faktorial. Ini for in ditambah 1 sama dengan for i dikalikan. Oh, ini ada kali. Ini butuh faktorial, butuh variabel baru. Ini tambahkan saja faktorial saja, teman-teman. Variabelnya tambahkan faktorial saja.
faktorial sama dengan. Tambahkan seperti ini saja. Nah, ini di faktorial itu harus dikalikan dengan I. I-nya itu berapa? I-nya itu nanti tak terbatas. For I-nya dari sini. I-nya dari sini. I adalah variabel baru atau fungsi baru dari range 2,6. Range 2,6 ini bisa kita 2 sampai N-nya itu kita tidak tahu N-nya itu berapa. N-nya itu nggak tahu berapa. Karena di sini tulis N saja ya, Pak. Adalah parameternya adalah N. N-nya itu nggak tahu berapa. Sehingga N-nya itu tidak terbatas. Tambahkan. Di sini return faktorial. 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 Lalu X-nya, X sama dengan, ini dikembalikan X sama dengan int, integer, tutup kurung, input, tutup kurung, tanda kutip, masuk, hanya 2 ya, masukkan angka pertama. Masukkan angka pertama, tidak ada tanda titik 2, jadi bisa langsung saja. Kenapa integer? Karena hasilnya diminta adalah 3. 3 itu integer, maka input ini kan hasil akhirnya adalah string ya. Jadi harus diintegerkan, harus dibilangkan koma, biar bisa dijumlahkan atau dikurangkan, atau dikalikan, atau selain sebagainya. Lalu Y-nya, kita anggap saja Y sama dengan int, tutup kurung, input. Kita inputkan, tutup kurung, masukkan angka kedua. Masukkan angkanya kecil ya. Angka kedua. Oh, ini sorry. Titik 2. Dia pakai titik 2 ya. Kutip 2 ya. Coba kita kutip 1 dulu ya. Dia berhasil nggak? Kalau dia tidak berhasil berarti harus dirubah kutip 2. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Angka keduanya di sini, oh dijadiin 1. Masukkan angka pertama, masukkan angka kedua. Masukkan, kakak cek dulu takut ada yang salah tulisan. Angka kedua, oke. Lalu, yang pertama itu pertama, ini kakak bikin variabelnya namanya pertama. Sama dengan faktorial. Faktorial, ini parameternya adalah si X. Angka pertama. Kedua, sama dengan faktorial, ini parameternya adalah Y. Parameternya Y. Ini N-nya ini adalah bisa kita ganti X dengan Y. Parameternya bisa berubah ya. Lalu kita print tutung pertama ditambah kedua, sama ditambah dengan kedua. Lalu kita jalankan. Oke. Ini tidak jalan karena dia masih rata dengan si for-nya. Harusnya rata dengan si def-nya ya. Kita ratakan dengan def-nya. Ini kita ratakan dengan def-nya. Coba kita jalankan. Oke, baru dia jalan ya. Karena dia tadi kakak salahnya di sini. Angka pertama coba saja, kita coba ikutin ini dulu ya. Oh, angka pertama. Oh, ini kakak jelaskan kenapa dia hasilnya 30. Kalau kalian lihat, 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Diprintkan, angka pertama ditambahkan angka kedua. Berarti 24 ditambahkan dengan 6 sama dengan 30. Maka hasilnya 30. Ini fungsinya ya. Kalau kalian belajar ulang, nanti kalian belajar ulang. Pertama, kelas 10 sekarang udah belajar ulang. Karena dicicil, karena memang banyak sekali materinya ya, uang.
30. Lalu kita jalankan ini 4, ini 3. Masih ada salah di sini. Jawabannya malah 8, teman. Kenapa salah di sini? Kita bisa lihat, ini bisa kita tambahkan saja. Dimulai range-nya itu N-nya ditambahkan dengan 1, teman-teman. Ditambahkan dengan 1. Akan agar dia bertambah terus. Nanti fungsinya kan seperti ini. Range-nya dimulai dari 2. Misalnya kalian tulis 4, itu dimulai dari 2, terus bertambah lagi N ditambah 1, berarti tambah 3, ditambah dengan 4. Sampai batasnya yang dia inginkan, 4-nya. Kenapa di sini tidak 1? Karena semua yang dikalikan 1 adalah bilangan sendiri, maka tidak perlu dikalikan 1 di sini. Coba kita jalankan lagi, di sini 4, lalu di sini 3. Hasilnya sudah 30, lalu kita checklist. 4, 3, 30. Dan dia berjalan dengan baik. Yang sudah berjalan boleh angkat jempolnya. Satya, Galih, Firzan. Satya sudah. Galih, Firzan, Gilbert. Gilbert yang udah kelas 12 lagi belajar ya. Yang kelas 10 tadi siapa ya? Firzan. Lagi belajar di sini ya. Sheryl, Arka. Oke teman-teman, kita nanti sekalian aja ya kerjain matematika kalau kalian ada PR. Kalau main jago dalam matematika. Lumayan jago ya, tapi nggak jago-jago banget. Oke, next level. Untuk next levelnya kita pakai ini bilangan elemen urutan 6. Oh, Fibonacci. Fibonacci itu masih kakak ingat-ingat. Oh, sorry. Fibonacci itu bilangan yang seperti ini nih, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya 2, di sini 3, ini pasti lanjutannya 5. 5 ini penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 5, lalu angka selanjutnya pasti 8. 2, 3, 5, 8. Lalu selanjutnya adalah 13. 13 ini penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. 8 penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Seterusnya. Kalau nggak salah ini ya Pak Bonaci ya. Kakak. Nah, kelas 9 yang Pak kelas 9 yang lagi belajar aritmatika dan lain-lainnya mungkin masih ingat. Fibonacci. Fibonacci. Bilangan Fibonacci. Fibonacci. Oh iya, bilangan Fibonacci. Benar nggak sih bilangan Fibonacci itu? Lupa juga soalnya. Oh ya, benar ya, bilangan deret Fibonacci ya. Deretnya seperti ini ya. Ini misalnya 1, 1, berarti 2. Karena 1 tambah 1, 2. 3, itu 2 ditambah 1. 2 bilangan sebelumnya, ya. Mungkin teman-teman yang lagi masih kelas 12, kelas 9 masih ingat ya, Fibonacci itu 2 bilangan sebelumnya. Ada yang berniat, kelas 12 ada yang berniat masuk ke STAN dan lain-lainnya, itu Fibonacci itu bilangannya sering keluar ya. Kita bikin bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci numerik elemen, pengguna ingin mengetahui nomor mana dari urutan yang sesuai dengan yang dimasukkan. Misalnya 6, dimasukkan sesuai dengan bilangan Fibonacci. Kita bikin bilangan Fibonacci. Ini berarti def, kita pakai def, Fibonacci ya, Fibonacci ya. Ini di copy aja ya kali ya. Nah, nggak usah deh, huruf kecil aja. Di ya, ini agak jelaskan ini fungsi ini tidak perlu kalian pakai saklek dengan apa yang kalian ingin lihat di tutor kalian, tapi kalian bisa menggantinya, memvariasikan depth di sini. Kalian boleh namanya apa saja. Ini kita coba pakai nama Agung saja, biar kalian kenal. Agung parameternya adalah n. Ini Agung parameternya adalah n. If, titik 2 dulu. If jika n-nya itu kurang dari 3, titik 2, kembalikan return ke 1. Returnnya ke 1. Return, kita kembalikan return Agung yang parameternya adalah n,
yang parameternya adalah n, ini akan dikurangkan dengan 1, n bilangan sebelumnya ya. Lalu kalian tambahkan dengan di dua bilangan sebelumnya, ditambahkan agung, itu ditambahkan dengan n dikurang 2. Satu bilangan sebelumnya dengan dua bilangan sebelumnya ditambahkan. Itu namanya bilangan Fibonacci ya. Seperti itu. Lalu kita enterkan. Ini kita samakan dengan def. Anggap saja ini adalah i. I nggak ada kan? I sama dengan int. Int tutup kurung. Tutup kurung. Tutup kurung. Masukkan nomor elemen urutan. Urutan. Masukkan nomor elemen. Lalu kalian printkan saja. Print. Print. Tutup kurung. Agung. Si Agung ini. Dengan si I-nya. I. Elemen urutannya ya. Elemen urutannya. Elemen urutannya adalah 6. Berarti dia 8 nanti jawabannya ya. Oke, seperti ini saja. Coba kita jalankan. Running. Misalnya tadi 6 ya. Boleh angka bebas 8. Kita tulis 8 21. Dia akan berhasil. Teman-teman yang belum berhasil boleh angkat tangannya atau raise hand biar kakak bisa bantu. Malik, Firuzan, Gilbert, Ruben, Malik, Sheryl, Arka, Ruben, Malik, Arka, Firuzan. Boleh angkat jempolnya biar kakak bisa bantu. Bagaimana? Gali, Firuzan, Gilbert, Sheryl, Ruben, Arka, Satya. Oke. Yang lainnya? Ruben, Malik sudah. Firuzan. Oke. Sheryl bagaimana? Oke. Teman-teman yang belum boleh kasih tahu ya. Ini kakak akan menjelaskan dalam berdasarkan matematika ya teman-teman. Mungkin yang tidak suka matematika mohon maaf. Kakak tidak bermaksud untuk membuat penjelasan kuliah matematika. Tapi ini pengen menjelaskan saja. Fibonacci seperti apa? Lalu mencari dua jarak itu seperti apa? Dua jarak seperti yang dengan koordinat ini seperti apa? Biar tahu asal mula rumus ini dari mana. Kenapa harus dibuat rumusnya? Faktorial itu seperti apa? Faktorial itu yang seperti yang tanda seru ya, tanda seru tadi. Lalu kalian di sini juga dijelaskan jarak antar koordinat itu seperti apa. Dan itu mungkin penjelasan matematika sedikit. Dan jangan lupa nanti download Anaconda, Source Diocode, atau kalian bisa download Google Colab saja. Nggak apa-apa. Google Colab bagus. Dia bisa juga dia dari Google asli. Google Colab untuk baca Python ya, teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin programnya sudah selesai. Agak jarang pakai dua, dua. Oh tadi ya. Oh yang tadi ya dua ya. Jupiter tampilan masih Jupiter Notebook. Oke, sorry. Tadi belum baca. Teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin kakak jarang memakai presentasi.
lebih ke praktek saja. Mungkin tutor sebelumnya belajar dengan presentasi dan lain-lainnya. Soalnya kalau pernah presentasi, tapi waktunya nggak cukup, lebih baik praktik saja. Dan apalagi kalau pakai presentasi itu membosankan banget. Nanti dijelaskan sambil praktek biasanya. Mungkin materi seperti itu, teman-teman. Ini kalian jam setengah lima ya, jam setengah lima ya. Jadi kalau misalnya ingin dimajuin atau dimundurin waktunya juga boleh, nanti kasih tahu saja. Tapi harus serempak, tapi kalau sementara jam 3 aja dulu. Kita ikutin semuanya ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan dulu? Kalau kalian tidak bisa on mic, tolong kasih tahu lewat jempol. Kalau tidak ada, bila pakai jempol saja. Walaupun kalian bingung, dan pasti tidak ada yang ingin ditanyakan dari awal, itu tidak masalah. Itu untuk awal memang seperti itu, teman-teman. Jangan ngerasa wah kalau tidak tanya pada saat sesi itu wajar karena setelah belajar itu kita butuh space untuk berpikir lagi sebenarnya apa sih gunanya yang kita pelajari. Itu wajar, tidak ada yang salah. Kalau ada yang menyalahkan mungkin dia tidak pernah di posisi itu, dimana kita harus memproses dulu. Dalam belajar itu tidak harus diproses dulu, mencerna dulu ini apa sih yang ditanyakan, apa sih yang ingin dipelajari. Itu tidak masalah, kita memang seperti itu semuanya, memproses dulu, mencerna dulu apa yang dipelajari tadi. B. Satya, Galih, Firzan, Malik, Gilbert, Saril, Arka. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan boleh nggak diakhiri? Kalau boleh boleh tolong kasih tahu jempolnya kalau boleh, biar bisa diakhiri dengan tenang. Oke, boleh ya, Kakak akhiri ya, Pak Ruben Malik. Oke, makasih teman-teman. Reuben Malik ya namanya. Oke, Kakak akhiri teman-teman. Terima kasih. Untuk hari ini. Selamat sore. Terima kasih Satya, Berzan, Ruben Malik, Gali, Eril, Arka. Nah, terima kasih ya semuanya ya. Makasih banyak, Kak. Iya, Kasih Kak. iya, Seril. Iya, Terima kasih, Kak.